Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Salam sehat untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita masih bisa belajar dan mengikuti pembelajaran dari rumah atau PJJ ini dalam keadaan baik. Walaupun ada yang sakit, mari kita doakan supaya segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai mari kita berdoa dan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ingatkan, sebelum kita masuk ke materi, silakan kalian absen di grup pelajaran IPS. Lewat dari pelajaran kita hari ini, kalian belum absen, Ibu anggap apa untuk mata pelajaran IPS. Baik, silakan kalian buka buku kalian halaman 166 tentang penguatan ekonomi dan agrikultura Indonesia. Kamu tahu Indonesia adalah negara agraris karena kita adalah negara yang sangat beruntung yang terletak di garis khatulistiwa sehingga kita memiliki iklim tropis yang menyebabkan iklim, lingkungan, suasana menjadi sangat baik sekali sebagai tempat untuk mengembangkan sektor agrikultura. Ibu harapkan setelah pembelajaran ini kalian dapat mengerti dan memahami apa itu penguatan ekonomi dan bagaimana caranya bangsa Indonesia ini memperkuat perekonomiannya, meningkatkan sektor agrikulturnya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia pada umumnya. Baik, kita ke materi. Oh iya, Ibu ingatkan, yang belum mengumpulkan tugas segera masih Ibu tunggu. Ya, masih Ibu tunggu kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas kalian. Baik, kita lanjut tentang penguatan ekonomi dan agrikultura Indonesia. 1. Penguatan ekonomi maritim. Kamu sudah paham apa yang dimaksud dengan maritim? Indonesia adalah negara maritim. Kenapa? Karena kita negara kepulauan. Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari lautan. Sehingga Indonesia harus memiliki kekuatan maritim untuk melindungi masyarakat Indonesia. Di samping itu pula, sektor ekonomi di bidang maritim pun harus diperkuat dan harus ditingkatkan. Nah, kalian lihat gambar ini. Ya, gambar apa ini? Para nelayan. Ya. Nah, ini dia. Ini adalah sumber daya alam Indonesia di sektor maritim. Begitu banyak, begitu beraneka ragam dan melimpah. Sekarang tinggal bagaimana sumber daya manusia Indonesia bisa mengolah, mengelola, dan melakukan kegiatan ekonomi sehingga dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih sejahtera. Ini Ibu taruh nih, biar tidak menghalangi. Ekonomi kelautan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Lanjut. Aduh, Ibu di mana mau taruh ini? Nah. Ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Nah, ini salah satu contoh pariwisata. Ya, yang termasuk dalam ekonomi maritim.
Ada Taman Laut Bunaken, surga bawah laut Indonesia, sungguh indah sekali. Nah, ini Raja Ampat. Di mana itu Raja Ampat? Di Papua, Pantai Pianemu, termasuk pantai terbaik di dunia. Kemudian ada Labuan Bajo di Flores. Kemudian Wakatobi, Indonesia. Nah, bagaimana kondisi ekonomi maritim Indonesia dan negara-negara ASEAN? Kita lihat. Pembangunan bidang kelautan diarahkan untuk mencapai 1. Pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. 2. Peningkatan kesejahteraan ke seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. Terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan, menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Kemudian sektor pelayaran. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, realitanya industri pelayaran nasional saat ini dalam kondisi belum begitu membaik. Ini tantangan buat kalian sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa. Bagaimana supaya industri pelayaran nasional ini bisa menjadi lebih baik. Ya, daya saing sumber daya manusia di sektor pelayaran masih relatif rendah. Kemudian sektor perikanan, potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar dan sepantasnya menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Tadi di awal sudah ada gambarnya, bagaimana hasil tangkapan nelayan ikan-ikan di negara kita. Ya, namun kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih sangat kurang. Jadi ini sangat membutuhkan sekali sumber daya manusia yang handal, yang potensial, yang memiliki ide-ide kreatif. Untuk apa? Untuk meningkatkan kontribusi sektor perikanan. Oke, kita lanjut. Kemudian sektor pariwisata bahari. Pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat mempunyai efek berganda yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berada di luar negeri. Namun sampai saat ini pariwisata bahari belum juga dapat berkembang dengan baik. Nah, tantangan lagi buat kita. Ya, buat kalian, carilah ide-ide apa nantinya. Tentunya kalian harus dibekali dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Bagaimana caranya supaya pariwisata bahari ini dapat berkembang dengan baik dan mendatangkan devisa buat negara kita. Nah, itu dia anak-anak. Tentang penguatan ekonomi dan agrikultural Indonesia. Bagaimana? Kalian baca bukunya ya. Ini hanya berupa ringkasan saja yang Ibu jelaskan pada kalian. Bagaimana anak-anak? Ibu harap kalian tidak puas sehingga kalian akan terus mencari dan mencari pengetahuan tentang penguatan ekonomi dan agrikultural Indonesia ini. Bagaimana anak-anak? Nah, baiklah anak-anak. Setelah kamu simak, setelah kalian baca bukunya, seperti biasa nanti akan ada tugas dari Ibu. Kamu kerjakan tugas itu. Dan Ibu tidak akan memberikan tugas yang memberatkan kalian. Ibu hanya menginginkan kalian mempunyai cara pandang tersendiri, cara berpikir sendiri, memiliki ide-ide sendiri, memiliki pendapat sendiri tentang materi pelajaran apa yang kita sudah pelajari hari ini. Baik. Apabila ada pertanyaan, silakan kamu tanyakan melalui WA pribadi Ibu.
Bisa kalian japri berupa tulisan, bisa juga berupa voice note atau rekaman. Silahkan. Insya Allah akan Ibu jawab. Ya, walaupun kadang-kadang agak telat Ibu menjawab karena ada sesuatu hal, ada pekerjaan-pekerjaan lain yang harus Ibu selesaikan. Baiklah anak-anak, sekali lagi Ibu ingatkan, yang belum menyelesaikan tugas, diselesaikan tugas-tugas kalian. Masih Ibu tunggu, masih Ibu beri kesempatan untuk menyelesaikan tugas. Baiklah anak-anak, Ibu akhiri, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.